Itulah kenapa Allah, ana uhibbu ahlas syah, aku itu mencintai pemurah. Padahal dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan orang yang pertama ke surga itu orang kaya, yang pemurah. Tadi, bukan syuhada, bukan ulama. Tetap aja dia yang pemurah, penyayang. Kenapa? Karena salah satu sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seluruh sifat tadi, kalau kamu sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ajiz akan ngikut, Al-Jabbar akan ngikut, Al-Ghani akan ngikut, Al-Mughni akan ngikut, Ar-Razzaq akan ngikut. Karena nama dia itu semua dihimpun dalam Bismi, bukan Biasma. Yang dikurung dengan Rahman, Rahim. Yang menyayangi segala makhluk tanpa syarat. Ar-Rahman memberikan nikmat besar pada tubuhmu tanpa ditanya agama, tanpa ditanya anjing atau babi. Ar-Rahmani. Nah, kita pun harus melahirkan sifat Allah dari semua ya. Jadi perlukah membahas Ar-Rahimi? Pada saat dia sudah mendahului kasih sayangnya, mendahului murkanya. Adakah murka kalau dia diliputi sayang? Maka kata apa? Hanya kiai-kiai tolol yang masih membahas manusia disiksa dalam kubur itu. Hanya kiai-kiai tolol yang masih membahas manusia bakar oleh neraka wel itu. Maaf, tanggung jawab Abah. Berani berhadapan dengan kalian di akhirat nanti. Salahkan saya. Semua ya, saya siap menanggung. Itulah kalau udah isbatul yakin. Tapi saya bukan saya yang kecil ini. Ini bukan saya, bukan aku, tapi aku sejati. Terserah kalian mau menilainya. Mari kita buktikan. Kalau seandainya saya mau nakal saja sedikit, hari ini pun bisa saya berbuat. Sahabat. Itulah yang membedakan saya dengan Nuh. Yang membedakan saya dengan Musa. Walaupun gunung itu, laut itu, semua saya bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau menumbuhkan kemurkaan. Hei Abah, saya tuh mintalah air turun. Biarkan gunung meletus. Saya malah berkeliling, jangan. Ya ada tuduhan, ya ada siwah, tenanglah kalian, damailah. Aku ingin jadi Muhammad. Silahkan kalian tanggapinya seperti apa, itu terserahmu, sekarapmu. Tadi semua percaya silahkan, enggak perserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, Asia Tenggara, dan juga di negara-negara sahabat. Negara di Myanmar, sahabat, dan juga sahabat Taiwan, sahabat Australia, Melbourne, Perth, ya Sydney, dan juga sahabat di Turki, sahabat India, sahabat-sahabat yang ada di Arab Saudi, di Taif, di Jeddah, ya, yang yang sudah membuka komunikasi bersama Abah. Pertama yang utama tentu saja sahabat, bahwa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan hidup, nikmat nafas adalah, dan semoga napas kita senantiasa dibarengi dengan rasa sadar, napas yang tersambung, ya,
dan senantiasa diberikan kepada kita adalah untuk belajar memahami tentang arti kehidupan ini, sahabat, ya. Karena kehidupan adalah merupakan sebuah proses belajar kepada jiwa. Maka kita harus sudah Abah jelaskan tentang jiwa, tentang sukma, tentang ruh, tentang nyawa, tentang lain sebagainya. Kita supaya mengerti istilah-istilah, apa itu ayan khorjiyah, apa itu ayan sabito, dan apa itu kesadaran, ya sahabat. Pada dasarnya adalah hidup adalah sebuah proses belajar kepada kita semua. Manusia yang bahagia adalah manusia yang sadar. Manusia yang sudah sampai pada kesadaran, dalam arti adalah dia tidak mabuk, ya, sudah baik sholatnya, baik maktubahnya, wustonya, daimnya, dan juga sudah mengerti tentang arti napas. Karena pada dasarnya inilah sebuah proses belajar kepada kita semua. Bahkan Abah sudah gabung dengan biologi, mikrobiologi, kita gabung dengan kimia, dengan fisika, karena Quran itu sangat ilmiah, sahabat. Ya, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Nah, barangkali persoalan kita akan bahas hari ini adalah tentang kisah Nabi Idris. Karena pertanyaannya dari beberapa bulan yang lalu tentang surganya Nabi Idris. Apa betul Nabi Idris itu sekarang di surga? Sebagaimana yang banyak diceritakan banyak orang, Nabi Idris sendalnya tertinggal di surga. Tetapi kalau kita memahami dengan hadis dengan baik, Quran dengan baik, back to Al-Quran, apakah Nabi Idris di surga? Tidak, sahabat. Surga yang mana yang dimaksud oleh Allah itu? Karena akan berbenturan dengan hadis yang lain. Tidak ada yang bisa memasuki dan hadisnya lebih sahih adalah tiada yang bisa memasuki surga kecuali Muhammad dan umatnya. Nah, inilah yang harus dipahami tadi semua. Jadi marilah, karena sekarang adalah perjalanan agama sudah hampir mendekati 1.500 tahun. Tentu saja sahabat, 1.500 tahun akan banyak khobar palsu, hadis-hadis palsu, dan lain kisah-kisah palsu, kisah Israiliyat yang dikemas di dan akhirnya karena kisah itu berjalan sudah ratusan tahun, tetapi kemudian akhirnya menjadikan sesuatu yang salah yang dilakukan secara berjamaah, akhirnya menjadikan adalah kebenaran dari semua. Hari ini marilah, karena Tuhan tidak mau itu kebenaran itu terjadi, maka Tuhan terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang mengaku duriat sekarang dengan munculnya ilmu filologi, yang munculnya ilmu genetika tertolak. Bahkan banyak sekarang ini dengan ilmu hadis, maka sekarang ini juga akan banyak fakta-fakta hadis yang tertolak tadi semua, ya. Apalagi yang berkaitan dengan sejarah akan tertolak. Karena sekarang Allah sudah lengkapkan ilmu adalah arkeologi untuk memahami adalah peninggalan-peninggalan sejarah, jejak-jejak sejarah. Dan juga adalah secara filologi adalah untuk menguji kitab-kitab atau hadis-hadis dan berdasarkan kertas yang digunakan. Jadi hari ini itulah maka Allah ingatkan wa may yattabi'u aktsarihum illa dhannah. Kata Allah dari dulu pun Allah sudah berfirman, pada sesungguhnya banyak manusia ini beragama ini dengan don. Kepada Tuhannya hanya sangkaan, surganya sangkaan, semuanya. Kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Inna allaha alimun. Dan don itu tidak menunjukkan kebenaran walaupun sedikit. Maka disitulah bagaimana sekarang ahli-ahli pengetahuan membuktikan firman Allah itu sangat ilmiah. Maka banyak pembuktian-pembuktian yang sudah terjadi. Nah, mari juga hari ini adalah sahabat, wabil khusus kita sudah mendekati adalah bulan Rajab tadi semua. Kita juga harus memahami bagaimana mi'rajnya Nabi, bagaimana Isra mi'rajnya Nabi. Bagaimana kaitannya antara surat Al-Isra dengan surat An-Najm tadi semua. An-Najm adalah surat yang lebih dahulu tentang Sidratul Muntaha, 15 tahun bahkan sebelum surat Al-Isra. Maka disinilah kita adalah kejelian orang memahami ilmu Allah. Tapi sungguh tidak ada yang bisa mengerti firman Allah kecuali Allah sendiri. Tetapi Allah sudah memberikan jalan kepada kita untuk melihatnya dengan penglihatannya. Untuk mengetahui dirinya dengan ilmunya. Syaratnya adalah kamu mati.
Maka oleh karena itulah diajarkan oleh baginda Nabi kita adalah konsep al-mutu qabla an tamutu. Adalah bagaimana kita harus mati dalam sejroning urip dalam hidup. Karena tanpa mati dalam hidup berarti kita mustahil bisa bersahadat. Yang kedua, mustahil kita bisa merasakan surga jannatul ma'wa di dunia. Karena surga itu hanya diraih oleh orang-orang yang sudah mati. Itulah orang-orang yang sudah mati. Secara mati maknawi itu sudah surga di dunia ini. Maka Allah mengundangnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adalah jiwa yang sudah tenang. Siapa sih jiwa itu? Apa itu ruh? Pada saat kita berada bersama Allah, sahabat. Pada saat dalam kandungan ibu. Di mana ruh kita penuh dengan kesadaran. Artinya saat itu kita 100% ruh. Pada saat 100% ruh kita komunikasi dengan Allah. Sampai Allah bertanya tentang alastu birabbikum. Dan kita menjawab qalu bala syahidna. Kemudian juga Allah menjelaskan diskusi kita dengan Allah panjang lebar. Sampai menentukan nama berdua antara dia dan aku. Sampailah nanti la ilaha illa anta, la ilaha illa ana anta ana. Nah inilah yang harus dipahami. Maka perjalanan manusia dari la ilaha illallah la ma'buda illallah. Kepada la ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Dari la ilaha illallah naik ke la ilaha illa huwa, naik la ilaha illa anta. Sampailah di penghujungnya perjalananmu la ilaha illa ana. Tadi semua. Maka disinilah sahabat Al-Quran tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang belum meleburkan dirinya. Itulah baginda Nabi bersabda innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Adalah jangan terjebak hanya pada balaghahnya, jangan terjebak hanya kepada karena Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna ke dalam. Maka memahami Al-Quran, sahabat, tidak ada yang bisa memahami Al-Quran kecuali Allah sendiri. Tapi di dunia ini kita disuruh bersyahadat pada Allah, menyaksikan Allah, syaratnya kamu mati. Tadi, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk, maka untuk melihat dia yang laisa kamislihi, hanya oleh dia yang laisa kamislihi. Syaratnya adalah satu, adalah tadi. Lahayun, maka penyerahan diri. Kamu tidak punya hidup. La ilmun, kamu tidak punya ilmu. Maka itulah kenapa sahabat dikatakan orang tidak boleh menyampaikan ilmu hakikat. Buat orang yang belum adalah memahami. Karena dia pasti yang menyampaikan ilmu dirinya. Pada saat kau menyampaikan ilmu oleh dirimu, maka tentu saja kau telah membocorkan sesuatu dan belum tentu kebenaran. Maka oleh karena itulah, ilmu pada saat man arafullah kala lisanahu, pada saat engkau sudah ketemu dengan Allah, kenal Allah, kelukkan lisanmu. Itulah. Man arafullah fahuwallah, yang tahu Allah, Allah gitu kan. Maka hanya dia yang sudah sampai pada martabatnya. Hanya Allah yang boleh menceritakan dirinya. Maka kata Abah, orang yang semacam ini adalah yang disebut arwah muqaddasah. Yang dia sudah kembali lagi dalam penuh kesadaran dan dia sudah tahu sebenar-benarnya adalah tubuhnya adalah hanya untuk mempertontonkan adalah nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah pada dirinya. Dia yang sudah mati. Dia sudah lebur. Dialah yang boleh cerita. Karena yang boleh tahu cerita tentang Allah hanya Allah. Karena tadi, yang boleh melihat Allah hanya Allah. Cuma orang suka salah sangka. Dikiranya itu adalah nanti. Nanti pun kamu mati. Belum tentu kamu melihat Allah. Karena Allah sudah ingatkan. Man kana fi hadil a'ma. Fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Yang tidak melihat Allah di dunia. Yang tidak bersyahadat pada Allah di dunia. Bahkan kamu akan dibangkitkan lebih buta dari sebelumnya. Nah inilah berarti melihat Allah itu adalah wajib di dunia. Menyaksikan, bukan melihat. Menyaksikan, ingat itu. Karena syahadat itulah menyaksikan. Dan ingat ilmu Allah itu sangat luas. Innallaha wasi'un alim. Jangan suka batasi ilmu Allah. Tadi semua, apalagi dengan hadis-hadis palsu, dengan kisah-kisah palsu. Yang tahu kebenaran itu adalah hanya dia. Maka bagi orang-orang yang sudah menemukan kesadaran sahabat. Dengan rasanya saja. Dia akan tahu ini kebenaran atau kepalsuan. Ini kebenaran atau pembenaran. Kebanyakan yang kita sudah temukan hanyalah pembenaran.
Maka disitulah sahabat. Pada dasarnya yang boleh mengisahkan Allah hanya Allah. Dan itulah oleh karena itu, maka apa yang Abah saya itu sampaikan, ada sesungguhnya adalah sama sekali ada di luar pengetahuan Abah itu. Jangankan pinter, bodoh aja enggak. Bapak saya selalu berkata, kamu merasa bodoh aja sudah sombong, apalagi pinter. Merasa bodoh aja, bodoh itu punya pengetahuan tapi sedikit, itu udah sombong. Karena memang kita ini manusia tidak punya la ta'lamuna syai'a. Kita tidak punya pengetahuan sedikit pun kecuali yang diberi oleh Dia. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka jangan suka salah menuduh kepada orang-orang kalau belum kamu malah mengalaminya. Karena pandangan secara syariat itu selalu jauh pandangannya secara hakikat. Maka malam hari ini, kalau tidak dibahas tentang Adam, juga tentang inilah maka Allah ingatkan. Mari kita lihat meluncur beberapa ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamum wal bahru yamudduhu adalah min ba'dihi sab'atu ajhurin, ya. Ajhurin nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kata Allah, walau anna fil ardi, seandainya pohon-pohon di bumi dijadikan pena dan lautan menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan pernah habis kalimat Allah itu. Maka baru aja kamu hafal tadi, baca tafsir ayat, beberapa ayat, maka Abah selalu menyampaikan sesuatu dengan Al-Quran. Tapi Quran bukan tafsir sipulan. Tafsir Allah dengan Allah. Tafsir firman bil firman. Tafsir rasa. Tadi semua. Ya. Karena kalau tidak begitu berarti itu penafsiranmu. Inilah yang akhirnya sekarang zaman jadi rusak. Karena penafsiran 1000 tahun. 500 tahun. Dipakai hari ini. Pada saat engkau sudah bicara dengan video call. Kau ngotot. Pengen menggunakan tafsir. Pakai semapur. Pakai morse. Tadi semua. Pada saat kau sudah terbang dengan pesawat terbang. Boeing 77. Kau ngotot ingin berenang ke Mekah. Tadi semua. Dari sinilah marilah kita mulai tadi. Maka jangan aneh kalau menyaksikan orang itu cerdas. Bukan dia itu. Dia tahu segala hal. Bukan dia itu. Tadi semua. Kalau kata Abah juga. Kalau ingin cerdas, kosong. Kalau ingin bahagia, kosong. Kalau ingin ilmu, kosong. Kalau ingin surga, kosong. Kalau ingin harta, kosong. Kosong. Ma fi qalbi ghairullah. Maka isilah Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Sahabat. Allah menjelaskan ini. Kemudian juga Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tapi manusia, bahkan maaf ya. Allah mengatakan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masalin. Min kulli, tiap-tiap. Setiap ayat itu perumpamaan. Nah tadi, karena bagaimana tidak bisa diperumpamakan, disyariatkan bahasa Allah dengan bahasa manusia. Karena Allah itu la sautin la harfin. Pada saat sebelum pita kaset itu bunyi di sono, sudah bunyi dia di dalam pita rekaman. La sautin, bahkan tiada suara huruf muncullah di sana pada saat pada mulut Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu radio. Tapi pita itu sudah ada tanpa suara dan tanpa huruf. La sautin la harfin. Maka Allah dohirkan pita kaset. Kamu bawa-bawa lagu Oma. Tapi kasetnya kamu nggak bisa dengar. La sautin la harfin. Begitu masukkan ke TV, ceklek. Kamu start play. Tadi semua. Begadang, jangan begadang. Muncul. Muncul tuh kalam itu. Kalam Oma yang tadi dipisah. Ini aja kamu nggak ngerti. Maka tidak mungkin kamu mengerti firman Allah. Hanya dengan apa yang kau lihat dengan mata. Maka sahabat, kalau Quran dilihat hanya dengan mata ro'a. Yang kau lihat dunia. Kalau Quran kau lihat dengan akal yang bercahaya, syu'aul basyirah,
yang akan membawa pada ainul basyirah, maka kau akan menemukan ilmu pengetahuan pada Al-Quran. Sangat ilmiah Allah itu. Einstein, semua itu. Mereka boson. Sebenarnya kalau Abah lihat, mereka justru membuktikan Al-Quran. Mana yang lebih dahulu? Boson kah? Siapa boson itu? Ya Allah juga. Makanya boson keluar tuh. Jangan aneh, ilmu pengetahuan ditularkan, ditemukan, pesawat terbang, semua badan-badan berteknologi. Ya, siapa? Karena nggak ada yang bukan Allah. Nah ini pahami. Ya. Makanya inilah tidak bisa. Maka dulu orang mengatakan jangan menjelaskan ilmu hakikat. Iyalah, kalau kamu nggak ngerti. Bagaimana kau menjelaskan orang buta, menjelaskan warna merah? Coba. Sekarang ini banyak kiai ustadz menjelaskan perkara yang goibul goib, tapi dengan penalarannya. Sama saja orang buta menjelaskan warna merah. Coba, bisa kamu dengar gak orang buta? Buta warna atau buta suruh dia menjelaskan warna merah. Pasti bingung dia. Paling-paling kata orang. Paling-paling. Kata si Fulan, merah itu begitu. Yang jelas merah itu bukan putih. Kata si buta. Tanya lagi, hei buta, yang putih itu apa? Yang jelas putih itu bukan hijau. Terus muter. Inilah maka orang sekarang berilmu. Tadi semua. Karena dia adalah dirinya. Tidak mungkin kamu tidak memahami hakikat-hakikat Allah. Rahasia Allah kecuali oleh Allah sendiri. Tapi syaratnya adalah tadi. Dan Allah mengatakan, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kecuali kamu mati. Disinilah konsep al-mutu qabla tamutu pada kita. Nah disinilah juga kita bagaimana memahami kisah Adam. Kisah Idris yang di sorga. Terus masih percaya Idris itu di sorga. Padahal hadis yang menolaknya lebih banyak. Karena hadis yang mengatakan dari beberapa hadis Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Tidak ada yang mengatakan surga itu tidak ada yang bisa memasukinya. Bahkan hari ini. Kalau surga syariat ya. Kalau surga hakikat hari ini pun abadi surga. Dari semua. Ya, karena kalian nggak paham saja. Maka inilah yang akan kita jelaskan. Idris. Idris itu bicara tentang kesadaran kata Abah. Tapi mari kita lihat dulu kata Allah. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Perumpamaan semuanya. Kalau nggak perumpamaan bagaimana? Contoh, ada orang yang masih on. Kata dia. Pada saat Allah berkata, pada saat engkau bertanya tentang ruh, kulir ruh min abli rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa yas'alunaka 'anir ruh. Allah menggunakan, coba pakai waw alif lam. Di situ aja sebetulnya kalau kamu ngerti, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min abli rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Iya, qalila menurut Allah. Sedikit menurut Allah. Menurut manusia tanpa batas. Ini kadang-kadang kalau orang syariat nggak ngerti hakikat. Sedikit menurut Allah itu banyak. Dari semua. Akhirnya menjadikan alasan untuk tidak mau belajar ruh. Dari semua. Padahal yang mau pulang ruhmu. Dari semua. Ya. Maka Allah katakan, Allah membuat perumpamaan. Kenapa buat perumpamaan? Karena tadi, kalau nggak pakai perumpamaan, manusia bisa murtad gara-gara perumpamaan. Dan kenyataan. Banyak manusia murtad, kufur gara-gara perumpamaan Allah. Maka Allah katakan, min kulli masal wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Manusia itu banyak membantah perumpamaan Allah. Padahal Allah buat perumpamaan, tapi karena nggak ngerti. Karena yang tahu perumpamaan Allah hanya Allah. Dalam ayat yang berikutnya. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Diulang lagi oleh Allah. Tapi fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Tapi Allah di sini kalau tadi jadala, sekarang kufuro. Adalah mereka itu adalah tertutup. Kafir. Terkoper. Dari semua. Kacamata teriak-teriak. Saya tahu tapi masih di koper. Tahu nggak isi kitab? Tahu. Tapi masih tertutup kopernya. Koper. Apakah kasur kamu dikasih spray? Padahal sudah tutup bed cover.
Apa yang bisa kau lihat spray setelah itu bed cover? Ya. Maka kenapa barusan nggak bisa gawang Indonesia? Karena ada kiper menjaga dari ketololan. Semua. Koper. Illa kupuro, kata Allah. Maka inilah yang harus dipahami. Perumpamaan Allah. Ya. Maka inilah yang Allah ingatkan dalam ayat watil kal amsalu nadribu halin nas. Allah udah jengkel kali. Aku buat perumpamaan. Semua. Ya. Watil kal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha ilal alimun. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ilmu siapa? Ilmu Allah. Tidak ada manusia yang tahu Allah kecuali Allah. Itulah kenapa kita harus, konsepnya adalah dari awal inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali dulu. Wa syari'u ila magfirati mir rabbikum. Kembali dulu. Mati dulu. Karena Allah itu kamu wujud, dia Adam. Kamu melihat, dia buta. Kamu mendengar, dia tuli. Terus doamu buat apa? Jangan aneh kalau doamu nggak diijabah. Semua, ya. Itulah Nabi menangis pada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Rasul, kata Allah, Rasulmu menangis Muhammad. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kamu telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang dicampakkan, diabaikan, dibuang isinya. Kamu senangnya baca tajwid, qiraat untuk cari duit doang. Membaca Quran untuk cari duit doang. Semua. Inilah. Dan kemudian susul lagi. Abad menemukan 11 ayat yang Allah, padahal banyak sekali. Ya. Walaqad darabna linnasi fi hadal Qur'ani min kulli masal. Ulang lagi oleh Allah. Tiap-tiap perumpamaan. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Sungguhnya kami benar-benar telah menjelaskan bahwa Al-Quran ini segala macam perumpamaan pada manusia. Sungguh jika engkau membawa suatu ayat pada mereka, pastilah orang kafir itu berkata, kamu hanya membuat kepalsuan belaka. Ayolah, ke Abah Setu. Abah Setu hanya begini ngada-ngada. Halusinasi. Baik, kita buktikan. Taruh Quran di kepalamu. Dan taruh Quran di kepala Abah. Abah siap. Karena Abah bukan hanya hakul yakin, isbatul yakin. Sampai kata Abah di kuburan tanah itu ada orang disiksa. Kasih ke Abah Setu semua. Kenapa? Karena Abah isbatul yakin. Adapun hadis yang ngomong tentang kubur, kalian salah saja menafikannya. Menafsirkannya. Nggak ada salah dengan Quran, nggak ada salah dengan hadis, yang salah yang menafsirkan. Bahkan Allah buat lagi surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalah ma ba'udatan. Fama fauqaha. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Tadi semua. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqun. Hanya orang fasik maka dia akan tertipu dengan perumpamaan. Siapa orang fasik? Orang bersyariat tapi tanpa berhakikat. Karena dia hanya tahu adalah cangkang duren. Semua. Tapi dia nggak tahu rasanya duren. Dia hanya tahu cangkang iman. Tapi dia tidak membuktikan iman. Hanya dia tahu cangkang syahadat. Tapi tidak membuktikan syahadat. Itu munafik. Fasik, kata Imam Ghazali. Orang bersyariat tanpa hakikat, fasik. Kosong. Ibadahnya menyembah Tuhan yang tahu di mana. Tuhan yang dia tidak lihat. Bersyahadat pada Tuhan yang dia tidak lihat. Diadu sama Abah. Maaf, bukan yang ngomong, bukan Abah ini. Kita buktikan. Semua. Karena kalau hari ini tidak disampaikan dengan sebenarnya, kasihan umat. Dan hari ini Abah sudah menyaksikan kasihan umat. Bahkan tadi semua. Bahkan jangankan orang beragamanya. Jangankan orang beragama sekalipun. Kalian Menteri Agama sudah kuatrik dibui. Coba. Mau tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai luluh lantak bangsa ini? Lihat. Allahu
mubtada, nurus samawat khobar mubtada, masalu nuri, perumpamaan lagi Allah buat. Kalau kamu nggak ngerti, di situ juga payah. Jangan hanya bicara anta samsun, anta badrun, anta nurun, pauko nuri, tapi nggak ngerti apa itu iksir, apa itu misbah, semua. Apa itu samsun, apa itu badrun, di mana barangnya? Karena kalau tahu nama man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Orang yang tahu nama, tahu Muhammad, nah tahu orangnya, tahu Allah, tahu nama. Kafir, man abdal asma dunal makna. Tidak ketemu barangnya. Tertutup, kamu itu belum ketemu. Kalau orang masih mengkafirkan agama lain, itu belum ketemu. Tertutup. Itulah kenapa di Muharram, haram hukumnya. Berjalan kepada Zulhijjah. Di Muharram itu bebaskan dulu penyakit kulit. Bebaskan dulu dari penyakit buta. Yusuf, Yakub. Bebaskan dulu Yusuf dari penjara. Bebas. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan paham perumpamaan Idris di mana. Di manakah surga Idris? Bagaimanakah yang maksud Adam turun dari surga? Pasti nggak ngerti. Akhirnya, sekarang kasihan pada saat sudah mulai rekaman video dari sekarang hakikat. Dan kalian tidak bisa menjelaskan. Inilah persoalan tadi semua. Karena Tuhan tidak bisa ditutupi. Silakan kamu tutupi aku, kata Tuhan. Aku bikin Google loh. Silakan kau tutupi aku bikin YouTube. Karena hanya orang tidak beriman yang mengatakan YouTube itu bukan buatan Tuhan. Tadi semua. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan apa-apa dan apa-apa yang dilakukan manusia. Mau yang baik khairihi wa syarihi. Semuanya baik di sisi Allah. Karena untuk memperlihatkan jalal, kohar, jamal, dan kamal saja. Semuanya tentang dongeng dia. Semuanya baik di sisi dia. Istilah berkah, istilah rugi, istilah musibah. Itu bahasa kita manusia, bahasa syariat. Di sisi Allah berkah semuanya. Baik semuanya. Itulah kenapa alhamdulillah itu menggunakan istighfar. Seluruh puji itu adalah milik Allah pada af'almu, pada asma'mu, pada sifatmu, pada zatmu. Ini kalau nggak dibongkar terus kayak begini, mau nunggu musibah sampai kapan? Contoh lagi. Karena tidak sedikit kiai yang datang ke Abah. Bahwa bukan main-main, kiainya gede-gede. Tapi pada saat bercerita Abah tanya. Pada saat Allah berkata, laqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Kemudian Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Wa id qala Allah berkata lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hamain masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Di situ ada iblis, di situ ada malaikat, di situ ada Adam, di situ ada Allah. Begitu ditanya kepada kiai itu, apa jawaban dia? Ya begitu. Allah menyuruh iblis dan malaikat sujud pada Adam. Saya tanya, kiai, apa benar itu bertauhid? Kalau begitu Allah lagi rapat 4 orang. Allah, ini ketololan. Pada ayat itu sedang menjelaskan, mengisahkan tentang hakikat Adam yang terdiri dari 4 bagian. Bicara iblis tubuhnya. Maka tadi ngomong iblis, Adam, iblis. Ngomong Musa, Fir'aun. Ngomong Namrud, Ibrahim. Ngomong. Itu hanya tentang Yunus, ikan. Ngomong Yusuf, bui. Hanya perumpamaan dari Allah. Iblis, Adam. Siapa itu ruh? Itulah malaikat. Itulah kenapa diciptakan dari cahaya. Malaikat itu dari cahaya bahasanya. Tapi siapa juga iblis yang lain dalam hakikatnya adalah hawa nafsunya? Itulah iblis itu selalu bersama dengan malaikat. Itulah nur dan nar. Maka itulah manusia memiliki 2 potensi. Wa nafsi wa masawaha. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau bersama nur wa taqwaha. Bersama nar fujuraha. Itu bukan berarti 4 sosok. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Sujud. Karena ujung-ujungnya kita ini harus mengerti. Kita adalah jasad. Ruh yang diberi jasad. Bukan jasad yang diberi ruh. Dari semua. Ya.
Itu tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ngomong Allah, syirmu. Ngomong malaikat, ruhmu. Ngomong Adam, jiwamu. Ngomong iblis adalah nafsu dan badanmu. Dari semua. Maka inilah sekolah ini tentang Adam. Maka pada saat Adam hilang kesadaran, maka apa? Adam itu berseberangan dengan kisah Idris. Maka Adam pada saat kesadaran maha sadar. Karena bicara Adam itu bicara kita dalam kandungan. Maka pada saat Allah nanya alastu bi rabbikum, dan kita jawab qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau ada. Apakah aku Rabbmu? Engkau Rabbku. Tapi pada saat kamu sudah ditiupkan nafahtu fihi min ruhi, maka disitulah bersamaan tumbuhnya si nafs, si jiwa, si Adam, makin gede, pengetahuannya dapat dari kiri, dari uaknya, dari pamannya, dari bibinya, itulah huldi. Tahu neraka dari sipulan, tahu surga dari sipulan, dari semua. Tahu enak dari sipulan, marah dari ibunya, nyubit dari ibunya, marah dari bapaknya, benci dari saudaranya. Itulah huldi. Kalau kamu ngerti dari semua. Lihat dalam perjanjian lama. Itulah pengetahuan. Adam itu udah huldi, itu pengetahuan. Tambah pengetahuan. Dia pada saat kosong, dia tahu Allah. Pada saat tubuhnya berkembang. Nah, disitulah kata Abah, kayak jam pasir. Pada saat naiknya kesadaran jasad, kesadaran ruh turun. Pada saat puncak kesadaran jasad yang mabok, tadi semua mabok kesadaran jasad itu karena manusia tidak sadar. Maka itulah sekarang ilmu pengetahuan kata Abah. Kembali lagi ilmu pengetahuan membuktikan. Pada saat kita lahir ini manusia rata-rata hanya membawa 12% sisa ruh yang tertinggal itu. Kesadaran ruh yang sempurna itu. Ruh yang bersahadat dengan Allah. Ruh yang diskusi dengan Allah. Masuklah ke jasadmu. Pikiranmu sekarang udah rubah. Isi perut. Apa yang enak lihat mata. Apa yang lihat telinga. Butun dan bawah butun yang diurus. Itulah kenapa dikirnya la, belah dada itu dari pusar, la, napikan semuanya. Isbatkan kembali. Kamu hapuskan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, sampai la maujudun bihaqillallah. Keberhasilanmu menaikkan kesadaran siruh kembali ke alam asal. Nah, Idris beda dengan Adam. Adam bicara tentang bayi yang sedang dilahirkan, Adam itu secara hakikatnya. Tapi katakanlah Adam itu secara syariatnya adalah sosok Nabi. Manusia unggulan. Manusia yang tercerahkan. Itulah kenapa pada saat Allah ini jailun fil ardi khalifah. Malaikat menolak. Jangan ya Allah. Tuh, tadi yang berempat tadi ngobrol. Kata kamu. Pada itu ahad. Kulhuat syariat, tarekat, hakikat, marifat, jasad, hati, ruh, syir. Itulah ayat itu. Dari semua. Maka kita harus kembali pada kesadaran ruh. Bukan pada kesadaran si jiwa. Nah, tadi. Pada si ruh yang naik kesadarannya, jiwa harus diturunkan. Tapi kalau saat jiwa yang naik, ruh turun kesadarannya. Maka Allah katakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah mengatakan kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu kufur pada Allah? Dulu itu kamu mati. Nah, kalau Allah bicara mati, masa mati nggak ada hidup sebelumnya? Berarti sebelumnya pernah hidup. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Maka tidak jalan lagi kalau kamu ingin summa ilahi turja'un, summa yumitukum, supaya summa yuhyikum. Kata apa? Orang yang sudah mati, sudah buta, sudah budak, sudah bisu dalam hidup, ruhmu keluar dalam keadaan melihat, mendengar, bicara, disitulah kau akan menyaksikan Allah. Tapi hari ini kau melihat, mendengar, gak mau dikembalikan, rampok semua hak 7 sifat ma'ani, manawi, maka kau akan dilahirkan dalam keadaan buta. Itulah maksudnya minka man kana fi yadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhullu sabila. Karena liqa dengan Allah itu harus dari sekarang. Paman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan shalih
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka konsepnya hanya satu dari Allah. Inilah jalanku, kata Allah. Ud'u ila sabili. Inilah jalanku. Tidak ada jalan lain. Nafikan kamu, isbatkan aku. Karena yang tahu aku hanya aku. Yang bisa membawa kepada aku hanya aku. Yang tahu firmanku adalah aku. Maka kata Allah, watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alim. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Ilmu aku. Maka tadi ada orang yang aku tahu, ada yang tahu aku. Orang yang aku tahu, berilmu kayak apapun, ngaku mursyid kayak ujungnya pulus. Ini kan ilmuku, mahal loh. Nah, itu aku tahu. Tapi yang tahu aku tidak butuh itu. Karena dia goniyun, bahkan dia sumber rezeki kepada seluruhnya. Semua paham itu? Ya. Buat mursyid-mursyid sableng juga berhentilah. Nggak usah macam-macam bikin rusak saja. Tadi semua. Tadi. Akhirnya kau membuat umat tanpa bingung. Tadi semua. Nggak usah. Aku mursyid. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Yang aku mursyid pasti bukan mursyid. Mana ada wali ngaku wali. Tadi. Hanya tukang kecap yang ngaku kecap nomor 1. Ya. Kecap nomor 1 tidak akan ngomong nomor 1. Ya. Inilah yang harus dipahami. Tadi semua. Nah. Kembali lagi pada kisah Adam dan Idris. Ini perumpamaan Allah. Maka kata Allah, faqa'ulahu syajidin. Kemudian pada ruh, karena dia sudah ngerti, pada ruh itu dia ngerti. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Apa itu si malaikat itu? Nah inilah orang syariat nggak ngerti lagi. Karena hakikat itu ruhmu yang itu paida sawaitu nafahtu. Tiupkan, aku hembuskan. Maka dengan ruh itulah, Ahmad itulah, ruh Ahmad. Bukan ruhmu, ruh Ahmad yang ada pada dirimu. Maka datanglah kepada matamu disebut si basar. Datanglah ke telingamu sebagai si sama. Datanglah ke mulutmu sebagai si kalam. Datanglah ke hidungmu sebagai si napas. Datanglah ke akalmu sebagai si ilmu. Datanglah pada keinginanmu disebut si nafsu. Pada saat datang nafsunya baik, maka tadi baik dia, buruk pun dia. Khairihi dia, wasyarihi dia. Disebut pada saat keinginan baik disebut si mutmainnah. Pada saat keinginan buruk disebut si amarah. Nah, kisah Idris ini adalah orang. Bukan surga di sono. Tadi semua. Maka bicara tentang surga di surat Al-Hud, Allah sudah menjelaskan, Abah sudah menjelaskan. Fa'amal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka dalam neraka itu adalah fa finnari lahum fiha zafirun. Maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan jeritan. Tadi kenapa? Mikul batu berat, belangsak, susah. Kalau dalam tafsiran Abah, dan Abah menyaksikan dengan mata batin, yang disebut neraka itu belangsak. Tapi banyak orang kaya, pura-pura duit tadi dapat madog sini, madog sana. Tetap aja neraka. Maka itulah bahasa Robi Adawiyah, lebih baik aku miskin, tapi bersama Allah. Pasti kaya hatinya itu. Gak mungkin miskin. Tadi semua. Bersama Allah. Tadi yang goniyun. Khalidina fiha mada. Nah itulah fiha. Fiha khalidina fiha. Dengan abko. Apa bedanya abko? Bako. Abko. Fiha khalidun. Kenapa Allah menggunakan fiha isim domir? Tadi. Khaliduna fiha mada matis samawati wal ar. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Dan Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi baru, tapi ghair di tempat yang sama. Maka apa? Dunia ini ya akhirat. Hidup ini ya mati. Pada saat kamu merasa hidup, mati. Pada saat kamu merasa mati, hidup. Terus mau pilih mana? Itulah konsep Tuhan. Ya. Kamu wujud, Adam Allah. Kamu melihat, buta Allah. Kamu mendengar, tuli Allah. Nah, itulah Allah itu berseberangan dengan sifatnya pada dirimu, sahabat. Ya. Maka mari. Kemudian katakan, wa amal ladina syu'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk. Adapun orang-orang yang berbahagia adalah fa fil jannati khalidina fiha ma. Sekarang barangkali kamu nggak paham.
Ternyata di kehidupan dunia ini ada universe paralel. Lapisan, lapisan, lapisan. Itulah bainahuma barzahun la yabghiyan. Mereka bisa melihat kamu, kamu nggak bisa lihat mereka. Hanya orang-orang illa bisultan yang sudah mati, sudah punya kekuatan Allah, maka dia akan menyaksikan. Yang di atas bisa turun kamu. Jangan aneh. Ada jemaah yang sudah ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. That's right. Kamu bahkan ketemu dengan Rasulullah. Ketemu siapapun yang kamu ingin ketemu. Karena mereka ada. Kamu jangan kira mereka itu mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Maka inilah kisah Idris itu adalah bukan surga yang surga. Tapi adalah dia sudah naik dari kesadaran Rasul Amarah, naik kepada lawamah, naik kepada mulhimah, masuklah mutmainnah. Maka tadi kesadaran Amarah Adam disebutnya. Kesadaran yang selalu ngeluh, protes, nggak ngerti. Tadi semua. Selalu memandang ini musibah dan berkah. Kalau baik, berkah. Nggak baik, musibah. Itu Adam. Tadi semua. Untung, senyum. Nggak untung, cemerut. Itulah Adam. Tadi semua. Tadi semua. Kamu harus naik pada kesadaran Yahya, Isa. Mulailah kamu senang berbagi. Berapapun kekayaanmu, sedikit pun terus berbagi. Kalau kamu pelit sampai mampus 70.000 triliun, kamu tidak akan pernah kenal Allah. Karena Allah itu rahamau bainahum. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Saya banyak lihat orang jago ilmunya, tapi kosong. Karena pelit. Pelitnya itu 1000 setan. Semua. Percuma. Maka tadi, kenapa Sumatera kata Allah, hei orang-orang yang ahli ma'rifat, buktikan mana ruhamau bainahum. Hei orang-orang ma'rifat, orang-orang yang sedang dikir, mana buktinya dikirmu itu. Hei orang-orang yang ahli sholat, lihat tuh musibah saudaramu, mana buktinya. Itulah. Kamu silakan jawab sendiri. Seberapa tergetarnya hatimu, seberapa merontangnya jiwamu, seberapa ingin kamu merasakan bagaimana perasaan mereka. Inilah penipu-penipu. Maka kata apa? Kalau tujuan ke sini cari hanya ingin kekayaan, nggak usah ke sini. Penipu. Semua. Inilah. Jadi kesadaran Yusuf, baru kesadaran Yusuf mau berkorban. Nah ini, sekarang ini musibah Sumatera ini sedang dituntut adalah kesadaran Yusuf mau berkorban. Maka kenapa ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri ini sodakoh, ciri hijrah sodakoh, ciri khusus sodakoh. Karena engkau sedang dituntut sekarang bukti. Karena iman itu butuh bukti. Bukan ucapan. Ucapan alhamdulillah itu butuh perbuatan. Barulah itu syukur. Syukur itu setelah berbuat. Maka syukur bilisan, bil qalbi al jawari. Berbuat. Barulah hiasi dengan alhamdulillah. Bukan semua alhamdulillah kami selamat. Itu kacau itu. Semua. Ya. Maka saya lihat latibah kolab orang datang ke sini. Maka saya meminta amalan. Malas saya memberikan. Karena kau pendusta yang merasa sudah dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya kau jauh dari Tuhan. Dari semua. Nah inilah yang harus dipahami. Barulah kesadaran Idris. Nah itulah kisah Idris masuk ke sorga. Karena Idris itu pada nafsul mutmainnah. Ingat itu. Ya. Dan disebut Idris Daros yang sudah belajar. Oh ternyata saya protes itu nggak baik pada kesadaran Adam. Saya naik. Belajar dia. Ternyata disakiti itu nggak enak. Maka dia mulai tidak mau menyakiti. Oh ternyata dijelekan itu nggak enak. Dia mulai tidak menjelekan. Oh ternyata diberi itu enak. Naik pada kesadaran Yusuf. Isa, Yahya. Senang memaafkan. Senang memberi. Senang memberi. Coba kamu. Senang memberi apa senang diberi? Pada saat kalau kamu bahagia diberi. Percayalah orang lain pun sama. Disitulah pastabikul khairat. Tunjukkan. Kamu adalah. Bukan lebih baik saya merasa berilmu. Itu tolol itu. Saya merasa mulia. Saya merasa beragama. Inilah. Kata apa? Kalau orang itu belum makrifat. Haram menyampaikan ilmu hakikat. Dan pasti apa yang dilihatnya salah. Nah, dia ceramah pun bukan mengagungkan Allah. Tapi sudah mengagungkan dirinya. Supaya laku lagi. Ya. Kalaupun dia sholat. Bukan nyembah Allah. Buat jajah Allah. Mudah-mudahan kasih rezeki banyak. Gak masukin ke neraka.
Dan mudah-mudahan nanti ada modar masuk surga. Ciri orang tolol. Maaf. Ya. Barulah pada kesadaran. Sekarang Yusuf. Nah sekarang musibah Aceh itu dah dituntut kesadaran Yusuf yang mau berkorban. Yang dengan tenaga, silahkan tenaga. Yang uang, silahkan uang. Itulah kenapa Allah memandang dikirmu, sholatmu. Itu kan dikatakan dalam kisah Quran juga, Musa dan Baroh. Aku nggak bangga dengan sholatmu Musa. Aku nggak bangga dengan dikirmu Musa. Bahkan aku nggak peduli dengan sholat dan dikirmu. Tapi aku suka si Baroh. Karena selalu berbagi. Nah inilah. Makanya sebelum kalian cari guru rohani untuk belajar kembali Allah, jangan pelit dulu. Dari semua. Giliran sama dukun penipu aja berani ngeluarin berjuta-juta. Dari semua. Tapi giliran sumbangan, cepet, gocap, mamam. Inilah ciri. Silahkan kamu jawab sendiri. Giliran, wah bahasa ini korban, syahadat, sejati, 20 juta. 20 juta aja lu keluar. Tapi saudaramu yang kena musibah. Jangan-jangan kau nggak menyumbang lagi. Inilah, hei sahabat-sahabatku yang datang ke Abah Setu karena korban. Saat inilah kau sedang dibuktikan. Maka banyak orang merasa ma'rifat, tapi tertipu dengan rasa ma'rifatnya. Karena ma'rifat itu bukan pengetahuan ma'rifat. Bukan tahu Allah. Tapi tidak mau membuktikan Allah. Sekali lagi. Kalau Abah kisahkan tentang Abah, kenapa orang nanya? Kenapa Abah mengerti banyak hal? Karena Abah dari dulu tidak pernah merasa punya ilmu. Maka di sini itu adalah dari dulu. Silakan tanyalah bagaimana. Inilah sahabat tentang kesadaran Idris. Idris itu nafsul mutmainah yang sudah belajar. Belajar dari kesadaran Adam, ternyata disakiti nggak enak. Ternyata dijelekan nggak enak, dia tahan dirinya. Mulai hari itu. Kemudian dia naik pada kesadaran Yusuf, Isa. Oh ternyata diberi itu bahagia. Maka dia belajar memberi. Asin, kamasun. Mulai lagi muncul musibah oleh Allah. Itu adalah engkau sedang dituntut kesadaran Yusuf mau berkorban. Bayangkan Yusuf yang salah Julaiho. Tapi dia tetap saya yang salah demi membela Julaiho. Padahal si raja itu tahu kok sobek bajunya di belakang. Harusnya kalau seandainya ada Yusuf yang rontok. Maka jidat Yusuf yang ini kok tarikannya dari belakang. Inilah sifat Yusuf yang siap berkorban. Barulah kesadaran Idris. Itulah yang maksud Idris di sorga. Bukan berarti sorga letak geografis. Tapi dia sudah sampai pada dari tidak sadar, infrasonur, sonur, ultrasonur. Karena pada saat kita lahir dari alam ruh, alam super sadar, turunlah alam manusia itu. Rada sadar, sadar, sonur, tapi turunlah. Pada saat kamu lahir itu adalah disebut infrasadar, infrasonur. Itulah maka Allah mengatakan, jangan kau dekati sholat. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu deketin sholat kalau mabok. Tadi. Kalau ada musibah tidak tergetar, itu mabok. Kalau ibadahnya, dikirnya, riadohnya, untuk mencari yang selain Allah, mabok. Ya. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Sampai kamu sadar apa yang kau lakukan. Dan jangan dekatilah masjidku, kata Allah. Karena kamu sedang junub bersama Allah. Sahabat. Maka oleh karena itu Abah pahami. Kisah Idris ini bukan tentang Idris ketinggal senal. Maka disitulah juga kisah baginda Nabi. Pada saat beliau Mi'raj, maka beliau menyaksikan surga dan neraka. Oleh iyalah. Abah Setu aja menyaksikan itu. Di semua. Surga itu ternyata di sini. Neraka juga di sini. Tetanggamu sebelah itu sedang neraka. Maka kamu sebagai penduduk surga datang. Dia akan bahagia. Bukankah ada lebih 5 ayat dalam Al-Quran? Penduduk surga datang ke ahli neraka datang penduduk surga. Kalau surga dan neraka menurut kamu pasti gak ketemu. Karena surga satu kampung, neraka satu kampung. Sampai dikisahkan ada kontraktor yang mau bangun, gak nyambung-nyambung. Karena di neraka pun kontraktor tetap korupsi. Coba kamu pikirkan, kok bisa
Penduduk sorga datang penduduk neraka kata penduduk sorga, bener sahabatku. Ternyata janji Allah tuh bener. Dia ngobrol dengan neraka. Kira-kira menurut kamu kalau nerakanya adalah geografis seperti menurut pikiran kamu, nggak mungkin. Kok bisa? Dan coba, kan tadi kata apa Qurannya, coba kamu kelompokkan Quran itu. Kisah Adam, kisah ini semua tentang yang apa namanya, tentang amar, tentang nahi, tentang kisah, tentang apa, satukan. Di mana yang tasawuf, di mana yang tauhid, di mana yang fikih. Sehingga kamu bisa melihat gambaran Quran seperti apa. Jangan terjebak doang pada perlombaan MTQ. Ujung-ujungnya piagam, bagus-bagusan suara. Tapi itulah kata Allah. Wa qala Rasul. Ya qaumi, ya Rabbi inna qaumi hadat takhudu. Hadal Qur'ana mahjura. Mereka campakkan isi Al-Quran. Ya, itu sahabat. Jadi Idris itu bukan pada kesadaran surga itu, tapi pada nafsul mutmainnah. Karena kalau sudah nafsul mutmainnah, kami sudah melewati ionosfer, mesosfer, stratosfer, melewati atmosfer bumi. Kamu sekarang bukan lagi ditarik gaya gravitasi, tapi gaya sentripeta matahari. Maka tadi rodiyata mardiyah. Makanya kenapa pada saat baginda Nabi pun bukan berjalan sendiri, dijemput. Subhanalladzi asra bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjid bi abdihi. Subhanalladzi asra bukan syara. Karena kalau sudah nafsul mutmainnah dijemput. Bahasa dijemput menurut ilmu fisika, benda itu jatuhnya ke atas, bukan ke bawah. Tapi kalau nafsul amaroh ke bawah, jatuhnya ke bawah. Karena berlaku hukum daya gravitasi, semakin berat si nafs, ruh makin ringan. Seperti balon. Balon itu bisa terbang pada saat dia sedot udaranya, vakumkan, masukkan dengan udara lebih ringan, maka dia akan terbang. Dan inilah prinsip pesawat terbang juga. Kenapa? 200 ton besi itu bisa terbang membawa ratusan ton tadi kargo dan manusia. Karena seolah-olah dalamnya, maka nanti maka ada pesawat kalau sudah meledak selesai. Karena dalamnya itu vakum. Semua ya. Paham itu? Ya. Terbangnya pesawat nggak ada bedanya terbangnya kamu ke alam laut. Pada saat kau napikan dirimu, tapi kamu tidak akan pernah bisa terbang ke atas kalau masih pelit. Nah, itu karena merasa ini milikku, ini milikku, ini milikku. Coba kamu, mobil tetangga kamu hilang, pasti kamu nggak sakit. Kenapa? Karena dia bukan milikmu. Sakitnya kita pada satu perkara, atau kamu tidak akan sakit melihat saudaramu kena musibah. Oh itu bukan saya. Nah itulah persoalan. Itulah persoalan. Inilah karena kita masih menganggap kita ini hanya setetes air yang rapuh. Saya, itulah hakikat permion Nur Muhammad yang selalu tarik menarik. Setiap benda itu punya frekuensi. Padahal semua boson itu menyatukan. Nah, Abah ingin nanti diskusi sama profesor-profesor fisika. Itulah sahabat. Jadi Adam itu kesadaran penuh kita waktu lahir. Maka ngomongnya dari atas ke bawah. Napahtu. Maka bersamaan dengan Adam itulah muncul iblis itu. Si nafs. Maka pada saat faqa'ulahu sajin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna masajidin. Kenapa? Makanya aba wastakbaru wa kana minal kafirin, karena dia mulai tertutup tuh si iblis itu. Bersamaan kamu membesar si Adam itu, kamu udah lahir lewat 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15, mulailah kamu gaul, mulailah kamu bingung tentang takut surga, takut neraka, ingin surga, takut ini, takut siksa kubur. Nah, inilah. Maaf. Inilah yang menjadikan biang kerok kehancuran Islam. Kamu bangun rasa ketuhanan dengan rasa takut. Pada Tuhannya menyajikannya Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Karena penafsiran bodoh. Karena juga dari orang-orang yang belum
terbuka, tercerahkan. Hanya Tuhan yang tahu Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu riasa. Itulah kenapa ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Syaratnya setelah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, maka kau akan tahu semua rahasia dia. Karena kamu bukan kamu. Itu aja masalahnya. Sahabat. Maka disitulah Idris adalah sudah sampai di situ. Pada saat dia sudah turun ke bawah, kesadarannya naik dari kesadaran Adam, kesadaran Yusuf, kesadaran Isa, Yusuf, sampailah kesadaran nafsul mutmainah. Itulah kesadaran Idris yang dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, itu kesadaran Idris yang sudah darosa, yang sudah menjadikan dunia ini madrasah. Dengan matanya, Jabaroil di matanya, Mikail di telinganya, Israfil di mulutnya, Ijrail di hidungnya, Ibrahim di matanya. Semuanya sudah menyatu pada dirinya. Kul huwallahu ahad. Mulki, malakut, jabarut, lahut pada dirinya. Syirun iblisiyah, naik syirun ilahiyah. Muhammadiyah, naiklah syirun ilahiyah. Kesadarannya sudah sampai kepada bukit judi. Jabar Rohmah pada Adam itu. Nanti di penghujungnya. Maka Adam itu tobat, sampai lagi Jabar Rohmah. Jabal itu gunung, Rohmah itu kasih sayang. Kesadaran sama. Muhammad sampai ke Jabal Nur, Jabal Sur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Sampailah nurun ala nurin. Itulah masalul nurihi kamiskatin fiha misbah. Jadi perjalanan Idris adalah orang si Adam yang tadinya turun dari kesadaran super sadar, turunlah sadar, lahirnya di alam bawah sadar. Lihat, cek nanti kamu. Manusia itu lahir hanya 12% kesadarannya, 88% tidur. Bagaimana cara kamu bangun? Tutup matamu, tutup telingamu, tutup mulutmu, tutup lubang hidungmu, tahan napasmu. Itulah cara menaikkan pelan-pelan. Kapan? Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Atau dalam ayat ini, sholatlah kamu, dikata Allah, katakan tadi semua. Wa aqimi sholat adalah tarabiyan nahari wa zulafan minal lail. Kemudian innal hasanati yubhina syai'at dalika dzikrun lil zakirin. Wa aqimi sholat adalah tarafayin nahar, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang. Itu tadi. Dua waktu kata Abu Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Kalau secara syariat waktu sholat ini adalah tentang duhur, subuh, duhur, asar. Tapi yang satu lagi adalah di antara batas waktu malam, maghrib dan isya. Itu syariat. Tapi secara torika hakikat hanya dua waktu. Bil guduwi wal asal. Semua. Ya. Duduklah di antara itu. Tekuk lidahmu. Rapatkan gigimu. Tahan napasmu. Kembalikan semua milik dia. Sadari kamu wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Mendengar yang didengarkan. Oh, sebenar-benarnya diri kita. Adam. Tadi semua. Itulah tujuannya. Tadi semua. Ya. Maka kamu akan sampai kepada nafsul mutmainnah. Terbang nanti. Latihlah tubuhmu dengan apa? Berbuat baik. Kenapa ayat dalam Al-Quran ratusan alladzina yunfikuna? Tentang sholat, Allah hanya beberapa ayat saja tentang sholat. Tapi Allah nyuruh kamu berbagi. Ratusan ayat. Bahkan ribuan. Alladzina yunfikuna. Kata apa? Pendustalah kamu ngomong-ngomong Allah. Pendustalah kamu belajar makrifat. Tapi pelitmu kayak setan. Ya. Wah, gampar loh. Benar, abad jengkel ke orang-orang kayak begitu. Belajar makrifat, bakilnya. Semua. Tadi semua. Maaf. Tadi semua. Inilah persoalan umat hari ini. Malah kamu umroh. Ya, sebulan 100.000 orang umroh. Tetangganya korban judi online. Inilah bangsaku, negaraku. Tadi semua. Ya. Itulah kesadaran yang harus kamu bangun hari ini. Adapun Muhammad, sahabat, baginda Nabi adalah karena pernah mengalami sebagai Adam, beliau lahir, turun ke bawah, kemudian beliau naik ke atas. Kalau pada kisah Idris tidak mau turun, terus naik ke atas, karena dia tidak punya kewajiban. Idris itu
Maka kamu ada kisah Musa, Idris dan umatnya? Nggak ada. Coba kamu sadari. Karena Idris nggak punya iman, silahkan kamu terbang terus. Dari mutmainah ke rodiyah, ke mardiyah, baru ke kamilah. Barulah diam dia. Di mana? Di sini, di dunia ini. Apa sekarang ada? Ada. Apa kalian bisa nemu? Bisa. Ayolah, karena kamu itu menganggap kehidupan itu hanya kamu doang. Padahal ini adalah alam paralel semuanya. Tadi semua. Inilah persoalan. Kata Abbas. Manusia hari zaman ini betul-betul pantas kata Allah. Sullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin, yang selamat itu. Semua ya. Sisanya kemana? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Karena matinya hatinya. Tadi semua. Bermata tapi tak melihat. Buktinya musibah-musibah. Bertelinga tapi tak mendengar. Orang teriak. Berhati tapi tak merasa. Sudahkah berapa kau yang sudah kau korbankan? Coba. Tanya dirimu. Malukah kamu pada Allah? Nggak usah ngomong Allah deh, kata Abah. Sebelum kamu buktikan imanmu itu. Ruhama'u bainahum. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Mana riadohmu itu? Nggak usah riadoh buang-buang waktu. Karena menyayangi itu lebih baik. Puasanya Musa 50 waktu. Puasanya Musa, sholatnya Musa 50 waktu, 20 tahun. Kalahkan dengan sodakohnya Baroh. Lihat itu. Ibadahnya sebiji jarahnya seorang pelacur. Sesaat. Walaupun kepada anjing lagi. Cukup pada Allah. Dari ibadahnya ulama-ulama tolol itu yang mau pergi haji itu. Dikisahkan di tempat yang sama. Anjing sebagai ujian. Pelacur diuji, ulama diuji. Semua ulama itu nyemplung. Karena dia jahil. Hanya bersandar pada ibadah-ibadah. Tapi anjing pun sedikit pun gak ada. Coba, inilah sahabat. Coba kamu ambil ibrahnya. Si pelacur itu dengan rasa sayangnya. Saya ini adalah orang najis karena saya pelacur. Anjing itu adalah makhluk najis. Tapi saya melihat Allah. Hidupku dan hidup si anjing itu satu. Cukup. Kata Abah. Berapapun dosamu pada saat dibagi Allah tak terhingga. Berapapun amalmu kayak si Barsiso. Kayak si Balhan bin Baura. Dibagi dirimu syirik. Hasilnya neraka. Terus. Di mana kamu ngajak orang hanya untuk banyak-banyakan one day one judge? Tadi semua. Bahkan sekarang negara makin rusak. Tadi semua. Caramu membawa pada Allah itu salah. Karena Allah dianggap makhluk. Sehingga dicabik-cabik Allah itu. Tadi semua. Ya. Inilah kesalahan. Masjid yang ada pada dirimu kau lupakan. Masjid yang lain kau cari-cari keluar. Nah, inilah persoalan. Itulah sahabat. Jadi Adam itu bicara tentang kita waktu lahir. Dan saat itu kesadaran ruh 100%. Dan begitu ditiupkan nafakhtu fihi min ruhi. Maka si ruh itu mengingatkan si jasad. Hari pertama ditiupkan dia berzikir. Allah, Allah, Allah. Si ruh itu. 7 hari ditiupkan pada tubuh. Hak, 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 hak. Dia berzikir. 40 hari. Subhani masuci aku. Subhanallah, subhanallah. Setelah selesai tubuhnya sempurna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu sudah 7 bulan. Nyambung. Dohir dan batinnya sempurna. Kepalanya sudah di bawah. Tapi dia tidak dilahirkan. Dibalikan lagi ke atas. Karena belum satu dikir lagi. La ilaha illallah. 8 bulan dia sudah mengatakan Allahu Akbar. Itulah kenapa kamu sholat dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, berarti tidak ada lagi yang lain. Bukan Allahu Kabir. Apalagi Allahu Shogir. Banyak kan orang sekarang sholat Allahu Shogir. Allah itu kecil. Semua. Buktinya kecil apa? Dijajah oleh kamu. Semua. Kau kelihatan saja menyembah dia. Tapi sebetulnya kamu menjajah dia.
Bahkan kamu adalah menolak dia. Tadi semua. Ya. Coba ini kamu sadari. Ya. Allahu Akbar. Bagaimana akbarnya Allah pada diri kita. Tadi semua. Ya. Maka kisah Adam dan Idris ini adalah kisah kita. Maka pada saat 8 bulan, 9 bulan diputarkan lagi. 8 bulan kepalamu di atas, kakimu di bawah. 9 bulan barulah diputar oleh Allah suruh tawaf. Supaya nanti kamu adalah tawaf 7 putaran. Di mana? Di Ka'bah. Ka'bah mana? Di kolbumu. Tapi Ka'bah syariat. Di kolbumu. Tawaf. Barulah engkau didikirkan apa? 9 bulan. La ilaha illallah. Itu si ruh ngajak dikir. Tiada jasadmu kecuali aku ruh. Itu sebetulnya begitu tuh dikirnya. Tiada kamu yang ada Allah. Tiada kamu yang ada Allah. Tiada kamu yang ada Allah. Maka lahirlah dalam dunia. Dia huwa, 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 huwa. Kulhu, 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 hu, hu, hu. 7 tahun saja kesadaranmu itu yang 12% itu ada. Karena masih ada malaikat mulhim yang menemanimu. Setelah 7 tahun. Pada saat lahir kau disambut. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Marhaban ya marhaban. Ya nurul aini. Tapi begitu udah lewat 7 tahun. Udah mulai. Selamat ulang tahun. Kami rayakan. Mulailah yang tadi awal lahir itu yang disambut Rasulullah. Sekarang ada si Mamad, si Udin, si Sony, si Jubaida ulang tahun. Sampai matinya. Tapi Rasulullah dilupakan pada dirimu. Itulah ruhmu yang ditiupkan nafahtu fihi min ruhi. Itulah kenapa si ruh dikir dari mulai hari pertama ditiupkan sampai dia lahir. Huwa, 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 huwa. Maka bayi siapapun dimanapun. Bahkan termasuk bayi binatang. Lihat. Sapi. Semua. Marilah sahabat. Di penghujung perjalanan etape ini. Maka Abah mengajak. Ayo kembali pada Allah. Sekarang. Saat ini. Karena hari hanya tentang hari ini. Kemarin sudah lewat. Besok. Tidak akan belum tentu kau lewati. Inilah kejahilan tadi semua. Sampailah minimal pada kesadaran Idris tadi. Itulah Idris di sorga. Karena Idris sudah mengambil pelajaran. Sudah belajar. Dari untung dan rugi. Belajar dari menang dan kalah. Belajar dari musibah dan belajar. Terus belajar. Idrislah yang belajar itu. Tapi kesadarannya sama. Di kesadaran Yusuf. Kesadaran Isa berbagi. Semua. Maka benar tuh pendeta itu kemarin. Kenapa Kristen tuh gak sholat kayak kamu capek-capek? Kata dia, kita ini 15%. Orang Islam 2,5% pun gak bayar. Maka kata dia, gak usah sholat lagi ya. Benar kata apa? Jempol tuh pendeta. Sekarang kalau kamu bisa 20%, gak usah juga gak apa-apa kok. Sahabat tanggung jawab. Asal benar kamu dalam prinsipnya. Semua. Susahnya kamu pelit. Itulah kenapa Allah ana uhibbu ahlas sah. Aku itu mencintai pemurah. Padahal dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan orang yang pertama ke surga itu orang kaya yang pemurah. Tadi bukan syuhada, bukan ulama. Tetap aja dia yang pemurah, penyayang. Kenapa? Karena salah satu sifat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seluruh sifat tadi kalau kamu sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ajiz akan ngikut. Al-Jabbar akan ngikut. Al-Ghani akan ngikut. Al-Mughni akan ngikut. Ar-Razak akan ngikut. Karena nama dia itu semua dihimpun dalam Bismi, bukan Biasma. Yang dikurung dengan Rahman, Rahim. Yang menyayangi segala makhluk tanpa syarat. Ar-Rahman memberikan nikmat besar pada tubuhmu tanpa ditanya agama. Tanpa ditanya anjing atau babi.
Ar-Rahmani. Nah, kita pun harus melahirkan sifat Allah dari semua ya. Jadi perlukah membahas Ar-Rahimi? Pada saat dia sudah mendahului kasih sayangnya, mendahului murkanya. Adakah murka kalau dia diliputi sayang? Maka kata Abah, hanya kiai-kiai tolol yang masih membahas manusia disiksa dalam kubur itu. Hanya kiai-kiai tolol yang masih membahas manusia bakar oleh neraka wel itu. Maaf, tanggung jawab Abah. Berani berhadapan dengan kalian di akhirat nanti. Salahkan saya. Semua ya. Saya siap menanggung. Itulah kalau udah isbatul yakin. Tapi saya bukan saya yang kecil ini. Ini bukan saya. Bukan aku. Tapi aku sejati. Terserah kalian mau menilainya. Mari kita buktikan. Kalau seandainya saya mau nakal saja sedikit. Hari ini pun bisa saya berbuat. Sahabat. Itulah yang membedakan saya dengan Nuh. Yang membedakan saya dengan Musa. Walaupun gunung itu, laut itu, semua saya bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau menumbuhkan kemurkaan. Hei Abah, saya tuh mintalah air turun. Biarkan gunung meletus. Saya malah berkeliling. Jangan. Ya ada tuduhan, ya ada siwah. Tenanglah kalian. Damailah. Aku ingin jadi Muhammad. Silahkan kalian tanggapinya seperti apa, itu terserahmu. Sekarapmu. Tadi semua percaya silahkan, enggak perserahkan. Semua ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Dan Abah ingin mengajak sekali lagi. Kesadaran inilah. Bagaimana Adam itu udah kamu pada saat turun ke bawah. Itulah maka pada saat setelah 7 tahun kamu sudah lupa lagi. Itulah yang disebutkan Adam itu turun dari ultrasonur ke sonur, ke infrasonur, bahkan ke bawah. Sampailah tadi, wala taqrabus sholatu antum mabuk. Kisah Adam itu. Tapi Adam mau balik lagi. Maka di penghujungnya Jabal Rahmah. Idris adalah Bani Adam. Yang dia sudah mengerti bagaimana Adam diturunkan. Maka kata Allah, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Kata Allah, hei iblis, gitu. Hei nafsu, turunlah kamu. Hei iblis, hei badan, turunlah kamu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Kemudian nafsu kita berkata, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, berikan aku tempo. Tapi hari ini iblis-iblis itu sudah nggak mau tempo. Ya, minta mati semua. Karena manusia sudah melampaui batas. Abah kasih tahu, iblis itu minta mati sekarang. Ya Tuhan, tiap hari iblis itu, ya Tuhanku, saya sudah tidak lagi sanggup lagi. Karena manusia ini udah jatuh sendiri sebelum saya goda. Maaf sahabat, iblis itu diri kita. Kata Abah juga, pada saat kita berpikiran picik, kita lah jin itu. Karena jin itu pikiran, jenius. Tapi pada saat jeniusnya kamu digerakkan oleh hati yang busuk, jeniusmu itu membahayakan. Tadi semua, ya, jin, pikiran. Waljana, semua, ya. Setan pada saat selalu kita membisikkan berbuat maksiat, korupsi, mencuri, menyakiti, itu setan. Tapi pada saat kamu sudah selesai di situ, kamu sudah ibadah, dikiran, one day one juj, mulailah kamu ngapirkan orang-orang itu. Kamu merasa lebih mulia, merasa lebih baik. Itulah iblis. Dan sekarang iblisnya adalah bersorban. Pakai udang-udang lagi, pakai tongkat. Semua, ya. Merasa aku lebih baik, aku lebih. Saya walaupun bicara begitu, ini bukan tentang cerita saya. Saya tidak pernah. Kan tadi, bodoh aja kata orang tua saya. Itu udah sombong. Itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Kamu bodoh juga tidak, hidup juga tidak, wujud juga tidak. Karena kamu wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Kalau mau perjalanan kamu berjalan. Tapi kemudian ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terus berbuat baik, tebar kebaikan. Terus menjaga bahwa kita orang baik. Ya. Kalau kamu tidak suka disakiti, jangan menyakiti. Kalau kamu senang diberi, belajarlah memberi. Itu aja. Jadikan Idris itu namanya.
sudah menjadikan darosa. Dunia ini madrasah. Kata Abah, dunia ini adalah sekolah. Orang yang kau ketemui, guru. Tempat yang kau datangi, sekolah. Dan dunia ini adalah sekolah tanpa libur. Minal mahdi ilal lahdi. Silakan mau pada kesadaran mana. Kesadaranmu sampai pada Idris, sekarang pun kau sudah diundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah tidak mengundang ya ruh mutmainnah. Hari ini, bahkan inilah hal yang Abah tidak bisa berikan bocoran. Ada alam paralel yang kau bisa lihat di alam sini. Begitu indah, begitu baik. Dan dia tidak ada togoyur. Daun tidak ada yang menua. Manusia pun rata-rata sama. Batu-batu semuanya ik-akik, indah. Bacaan. Semua. Maka disitulah orang-orang tadi. Termasuk Abah. Kenapa pagi Abah suruh, ya Allah kalau pagi ini belum pantas kau panggil, siang nanti saya panggil. Kalau siang saya belum pantas, ya Allah, sore panggil saya, ya Allah. Kalau sore nggak pantas, barangkali malam, ya Allah. Tapi ternyata Abah pun masih belum pantas untuk pulang. Seberapa ingin pun kamu pulang. Ya. Nah inilah. Marilah kita nikmati kehidupan sisa kita ini dengan baik, sahabat. Itu saja barangkali, marilah kita pahami ilmu Tuhan, oleh penglihatan Tuhan, oleh pendengaran Tuhan. Maka kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadia. Akulah pengganti. Walaupun Abah sudah menyaksikan semua ini hanya surga. Bukan lagi makhluk, tak ada pun makhluk. Kemanapun aku hadapkan hanya melihat Allah. Ya, tapi tetap kesempurnaan kembali itu adalah pada saat lepas tubuh yang masih makan ini, masih tidur ini. Itulah kesempurnaan. Walaupun sekarang sudah melihat apapun, hanya fi'ilnya. Nur af'al Allah pada tubuh, nur asma Allah pada hati, nur sifat Allah. Walaupun tiap hari api teriak-teriak, tanah teriak-teriak. Betul sahabat. Ya. Tapi saya tidak mau meminta itu. Karena saya tidak punya hak. Bahkan tidak punya hak memberi hidayah. Hanya Allah yang berhak memberi hidayah. Tapi kewajiban Abah hanya menyampaikan. Kalian ikut silakan. Enggak apa-apa. Semuanya adalah hak panjenengan. Jadi sekali lagi Abah sedang tidak merubah syariat. Tapi marilah pahami syariat dengan hakikat. Ya. Biar kenapa? Karena Abah khawatir dunia ini ujiannya makin meningkat. Kalian gak siap. Itu aja. Dan sekarang sudah terbukti. Kalau Menteri Agama sudah dibui, berarti ilmu itu gak berguna. Islam caramu itu gak berguna. Semua. Kenapa tahfidz Quran itu nyemplung? Banyak pondok pesantren, ribuan tahfidz Quran. Malah meniduri anak saya. Karena bacaan Quran pun gak menolong. Karena Quran itu selain syifaun buat siapa? Firman siapa yang baca? Semua. Inilah persoalan. Ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu semua.